Nah, sekarang kita akan membahas soal model AKM. Nah, soal nomor 1, berdasarkan simulasi 1, masalah yang dialami Andi dan ayahnya sehingga memutuskan untuk berhenti dahulu adalah. Nah, jadi setelah adik-adik membaca ini ya, simulasinya. Nah, berarti di sini jawabannya adalah masalah yang dialami Andi dan ayahnya adalah hujan deras ya. Hujan deras yang menyebabkan kaca mobil tertutup embun sehingga menutupi pandangan ke jalanan depan mobil. Berarti masalahnya itu adalah apa tadi? Hujan deras ya. Nah, hujan deras. Nih, kalau kita garis ini ya, berarti hujan deras yang mengguyur, kemudian pandangannya terganggu ya. Hujan deras karena pandangan terganggu, dan pandangan ke depan mobil semakin buram karena kaca dalam terdapat embun. Oke? Nah, next nomor 2. Di sini soalnya berdasarkan simulasi 1, tindakan yang dilakukan Andi untuk mengatasi masalah yang dialami Andi dan ayahnya adalah dengan mengatur. Berarti ini adalah yaitu A, mengatur suhu di dalam mobil ya. Nah, berarti kan biasanya harus dihidupin AC ya, biar nggak berembun gitu. Nomor 3, adanya perhatikan simulasi 1. Beri tanda centang pada kotak di depan pernyataan berikut yang sesuai. Jawablah lebih dari jawaban dapat lebih dari 1. Uap air di udara yang berubah menjadi air. Berarti ya betul ya, uap air di udara berubah menjadi air, betul. Air hujan berubah menjadi uap air. Air hujan berubah menjadi uap air, enggak ya? Ini nggak usah kita isi. Suhu udara pada permukaan kaca lebih dingin daripada udara di dalam mobil. Ya, betul. Suhu udara pada permukaan kaca lebih panas daripada di dalam mobil. Salah. Jadi jawabannya 1 dan 3 ya. Oke. Nomor 4. Mengapa tindakan yang dilakukan Andi dapat menyelesaikan masalah yang dialami oleh mereka? Jelaskan. Karena tindakan yang dilakukan Andi berdasarkan simulasi tersebut adalah memutar alat pengatur AC untuk menurunkan suhu dalam mobil. Hal ini adalah tindakan yang tepat karena dengan menurunkan suhu udara di dalam mobil, tidak ada perbedaan suhu antara udara di dalam dan di permukaan kaca. Jadi, tidak ada perbedaan suhu di permukaan kaca dan di dalam mobil, ya kan? Nah, kemudian dengan sehingga tidak terjadi lagi embun di kaca, sehingga tidak terjadi lagi embun di kaca mobil dalam bagian dalam dan kaca mobil menjadi tidak buram lagi. Jadi sehingga tidak terjadi embun gitu ya. Terjadi embun. Oke? Next nomor 5, berdasarkan simulasi 2, beri tanda centang pada kotak di depan jawaban yang merupakan besaran yang diukur oleh Pak Bowo. Jawaban lebih dari 1. Nah, jadi sebelum kita jawab ini, adik-adik harus sudah membaca simulasi 2 ya. Nah, berarti besaran yang dapat diukurnya itu adalah nomor 5, massa iya. Nah, ini buat mengukur massa, ini buat mengukur volume. Oke? Nomor 6, berdasarkan simulasi 2, besaran yang digunakan untuk menentukan keaslian emas yang dijual adalah. Nah, itu adalah massa jenis, yaitu C ya. Nomor 7, berdasarkan simulasi 2, Pak Bowo akhirnya menolak untuk membeli emas batangan tersebut. Jika kamu berada di posisi Pak Bowo, apakah kamu juga akan menolak membelinya juga? Jadi di sini pada akhirnya Pak Bowo menolak membeli emas ya. Hal ini menunjukkan emas batangan tersebut tidaklah murni. Jadi iya,
karena emas tidak murni. Nah, alasannya emas tidak murni. Kenapa tidak murni? Karena hasil perhitungan massa jenis yang diperoleh Pak Bowo berbeda dengan data. Karena massa jenis emas berbeda dengan yang didata. Jadi artinya emasnya itu palsu ya. Kayak gitu.